Kenaikan tersebut terjadi setelah Gedung Putih menyatakan Presiden Trump tidak senang ketika mengetahui Rusia melancarkan serangan rudal dan drone ke Ukraina pada Kamis dini hari. Wall Street menghijau pada Kamis waktu setempat dengan S&P 500 dan Dow Jones mencetak rekor penutupan tertinggi, didorong optimisme pasar terhadap sektor kecerdasan buatan. Informasi selanjutnya pemirsa, harga minyak menguat di perdagangan Kamis bangkit dari pelemahan di awal sesi 1, di mana dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik menyusul serangan Rusia ke Ukraina dan komentar dari Gedung Putih yang menegaskan ketidaksenangan Presiden Donald Trump atas eskalasi tersebut. Minyak mentah berjangka Brent ditutup naik di 0,8% menjadi 68,62 dolar Amerika per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka WTI menguat di 0,7% menjadi 64,60 dolar Amerika per barrel. Kenaikan tersebut terjadi setelah Gedung Putih menyatakan Presiden Trump tidak senang ketika mengetahui Rusia melancarkan serangan rudal dan drone ke Ukraina pada Kamis dini hari. Sementara di sisi lain, militer Ukraina mengklaim berhasil menyerang 2 kilang minyak Rusia dengan menggunakan drone sebagai bentuk balasan. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan Trump akan memberikan pernyataan resmi terkait situasi tersebut dalam waktu dekat, di mana sebelumnya harga minyak sempat merosot sekitar 1% karena kekhawatiran terhadap prospek permintaan bahan bakar setelah long weekend hari buruh di Amerika, serta ekspektasi peningkatan pasokan global. Dan langsung saja kita akan update seperti apa posisi penutupan perdagangan Amerika Serikat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana Bursa Wall Street menghijau pada Kamis waktu setempat dengan S&P 500 dan Dow Jones mencetak rekor penutupan tertinggi, didorong optimisme pasar terhadap sektor kecerdasan buatan meski laporan keuangan Nvidia sedikit di bawah ekspektasi. Pada penutupan perdagangan Kamis, indeks berbasis luas S&P 500 menguat di 0,32% ke level 6.501, rekor penutupan tertinggi untuk hari kedua berturut-turut. Indeks Nasdaq Composite ditutup naik di 0,53% ke 21.705 dan indeks Dow Jones Industrial Average meningkat di 0,06% ke posisi 45.636, melampaui rekor sebelumnya yang dicapai pada 22 Agustus. Kemudian dari bursa Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah pada Kamis seiring tekanan dari pelemahan saham sektor kesehatan dan respon pasar terhadap laporan keuangan beberapa emiten kakap termasuk Nvidia dan Pernod Ricard. Indeks stok 600 ditutup turun di 0,2% ke level 553,67. Indeks DAX Jerman melemah di 0,03% ke 24.039 dan indeks FTSE Inggris melemah di 0,42% ke posisi 9.216. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Vina, kita lanjutkan kembali. Tadi isu dari makro sudah, kemudian teknikal juga sudah. Nah, kita akan lihat nih perkembangan beberapa emiten dan mungkin saja bisa menjadi acuan di perdagangan hari ini. Ya, benar sekali David. Ya, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA akan menjual kembali sisa saham Treasury hasil pembelian kembali alias buyback. Jumlahnya sebanyak 262,5 juta saham. Ya, KIJA melakukan buyback saham sejumlah 292,5 juta saham pada 18 Maret 2020 hingga 17 Juni 2020. Ya, pada 10-13 Juli 2025, perseroan telah mengalihkan sebagian saham Treasury tersebut sebanyak 30 juta saham. KIJA pun berencana untuk mengalihkan sisa saham Treasury sebanyak-banyaknya 262,5 juta saham tersebut dengan cara dijual di Bursa Efek Indonesia. Ya, rencana ini dilakukan mengingat masa refloat atas buyback saham perseroan akan berakhir pada 20 Juli 2026 berdasarkan POJK 13 tahun 2023. Manajemen KIJA mengatakan waktu pelaksanaan penjualan saham adalah pada 10 September 2025 hingga 20 Juli 2026. Perseroan pun menunjuk PT NH Korindo Sekuritas sebagai anggota bursa untuk mengeksekusi penjualan saham Treasury tersebut. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham PT Humpus Maritim Internasional Tbk atau HUMI.
Ya, penghentian ini terjadi di tengah proses delisting sukarela induk usahanya. Bursa Efek Indonesia menyatakan suspensi saham HUMI dilakukan dalam rangka cooling down sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Penghentian sementara perdagangan ini juga berlaku untuk waran seri 1 HUMI atau HUMI DSW, di mana saham HUMI dihentikan di pasar reguler dan tunai, sedangkan waran di seluruh pasar. Suspensi ini bertujuan memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan keputusan investasi. Saham HUMI sebelumnya naik drastis hingga 130% dalam sepekan dan melonjak 268% sejak awal tahun. Saham emiten pelayaran milik Tommy Soeharto ini menunjukkan kinerja tak biasa di tengah proses delisting HITS selaku induk usaha yang menguasai 76,5% saham HUMI. Sebelumnya, Direktur Utama HITS Setiawan T. Wijoyo mengumumkan penawaran tender sukarela akan dilakukan oleh PT Joyo Agung Permata. Penawaran ini akan membeli saham publik HITS dengan harga yang akan ditentukan kemudian. Langkah ini menjadi bagian proses delisting sukarela perseroan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, emiten batubara PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk membukukan penurunan penjualan dan laba bersih sepanjang semester 1 2025. Berdasarkan laporan keuangan, penjualan perseroan turun 32,35% year on year menjadi 326,38 juta dolar Amerika Serikat sepanjang Januari hingga Juni 2025. Pada saat yang sama, perseroan juga membukukan beban pokok penjualan 220,25 juta dolar, beban penjualan dan distribusi 45,58 juta dolar, dan beban umum dan administrasi 4,45 juta dolar, dan beban operasi lain 655.509 dolar. Alhasil, perseroan mengantongi laba periode berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 49,67 juta dolar. Ya, jumlah tersebut merosot 38,18% secara tahunan dari laba bersih senilai 80,35 juta dolar Amerika pada semester pertama di 2024. Adapun pada akhir paruh pertama tahun ini, perseroan mengantongi total aset di 419,45 juta dolar Amerika. Sementara itu total liabilitas perseroan di 125,73 juta dolar Amerika dan total ekuitas di 293,71 juta dolar per 30 Juni 2025. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Market Buzz.